Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini yang saya hormatin Bapak Rektor UMT, Bapak Dr. Haji Ahmad Amrullah MPD, Bapak Direktur LP3M, Bapak Dr. Muhammad Imam Mutakin MM, Bapak Moderator, Bapak Abdul Basit, terus Editor in Chief Prima, Bapak Abdul Bais, ada Pak Adi tadi, ada Pak Amil, dan rekan-rekan semuanya yang tidak saya sebut satu persatu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ini atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk istilahnya berbagi pengalaman kepada rekan-rekan yang ada di sini. Sebagai informasi, saya ini sebenarnya ditodong nih sama Pak Basit ini, di sharing harus di acaranya UMT gitu. Wah, ya udah mau gimana lagi, karena beliau sudah 2 kali gitu mendatangi saya langsung dari Tangerang ke Jogja bawa mobil gitu, luar biasa, dinyupirin sendiri bareng sama teman-teman. Jadi durhaka saya kalau 2 kali mereka datang ke sini, saya nggak gantian balas ke sana gitu. Akhirnya saya mengiyakan dan akhirnya terjadilah kegiatan ini, sharing-sharingnya. Sebagai catatan, pada kesempatan ini, tadi karena sifatnya saya ditodong gitu ya, jadi saya mungkin tidak menyiapkan slide yang bagus seperti Pak Bais tadi yang sangat lengkap, runtun, dan terperinci. Nanti mungkin kita lebih banyak ke diskusi atau sharing, dan sebelum itu saya pengen menceritakan hal ini ke rekan-rekan yang ada di sini. Ini saya ingin tunjukkan sebentar. Ini saya boleh share screen ya, Pak Basit ya? Boleh, silakan Pak Ruli. Oke, saya coba share screen. Ini. Oke, kelihatan ya? Share screen kelihatan? Kelihatan Pak Ruli. Oke. Teman-teman, sesuai dengan temanya adalah bagaimana, kalau saya tidak salah tema kegiatan ini apa temanya Pak Basit, yang meluruskan niat para pengawal jurnal gitu nggak salah? Nah, seperti itu. Nah, saya mungkin di awal ingin cerita ke teman-teman kalau emang teman-teman niat untuk mengawal jurnal, ya teman-teman harus, ya apapun ceritanya, ya kerjakan sampai titik darah penghabisan, belajar sana sini, nggak usah mikirin uangnya dulu gitu. Ya niatin untuk memberikan jalan atau jadikan media untuk publikasi rekan-rekan peneliti lain gitu. Jadi kalau diniatin seperti itu, ya istilahnya kalau kita di Islam tuh jihad ilmiah gitu ya. Kita sebagai media wasilah untuk mendiseminasikan hasil-hasil riset teman-teman semuanya. Ya diniat aja bernilai ibadah gitu. Kalau di awal niatnya sudah ke money oriented, itu pasti setiap apa yang dikerjakan ya banyak mikirnya gitu. Ini ada uangnya nggak ya, ada biayanya nggak ya, dan seterusnya gitu. Terus yang kedua, jangan banyak mengeluh gitu. Apakah harus pakai OJS itu seperti apa, ribet dan seterusnya. Apakah kalau di indeks itu harus begini begitu, jangan. Ini saya mau cerita sedikit perjalanan. Tadi karena Pak Bais sudah curhat, saya sekarang gantian saya yang curhat. Jadi saya dulu mengelola jurnal yang namanya JME, Journal on Mathematics Education. Ini jurnal ini di launching 2010 bulan Juli di Manado pada saat KNM, di mana chief editornya adalah profesor saya, Prof. Julkardi. Dan pada tahun yang sama, saya baru terlibat sebagai master student di Universitas Sriwijaya, yang mana promotor saya pada saat itu adalah Profesor Julkardi. Nah, jadi saya dilibatkan beliau untuk membangun si JME ini, mulai dari awal sampai sustainable sekarang gitu. Dulu JME ini kalau teman-teman lihat, ini pakainya WordPress gitu. Dulu kita belum mengenal yang namanya OJS gitu. Ini pakai WordPress. Dan
dengan hanya menggunakan WordPress gitu, dengan hanya menggunakan WordPress, ini ya WordPress dulu kan ya kayak blog biasa gitu ya, ya ini pakai page, pakai post dan seterusnya. Jadi pelan-pelan sejak lihat Juni 2010, ini edisi perdana kita pakai WordPress. Tampilannya hanya begini saja, terus ini abstraknya, ini full text-nya, kalau diklik nanti larinya ke PDF-nya gitu. Terus profesor saya minta, "Ruli bisa nggak diadain ada counternya gitu?" Ya udah, saya belajar pada saat itu sama kakak kelas saya, Mas Zaki namanya, bagaimana membuat counter ini. Oh ternyata ada plugin-nya gitu kalau di WordPress, zaman dulu lah gitu. Saya belajar, saya pasang plugin-nya. Jadi kalau sekarang ngetrend di OJS ada start counter, saya sejak tahun 2010 tuh sudah pakai gitu dengan plugin yang ada di WordPress gitu. Itu sejarahnya. Jadi sejak awal-awal JME itu dibuat, itu tadi saya bilang hanya menggunakan WordPress. Namun pakai WordPress aja kita tuh sudah punya segini lembaga pengindeksnya. Kita bisa terindeks Google Scholar, Dewa. Jadi JME ketika terindeks Dewa aja itu masih pakai WordPress. Jadi kalau ada yang bilang Dewa aja harus pakai OJS, enggak harus, ini buktinya pakai WordPress bisa gitu. Terus yang kedua ada kita terindeks oleh Eric. Ini untuk bidang-bidang pendidikan itu suatu kehormatan ketika bisa diindeks oleh Eric Database gitu. Jadi kok di Amerika itu ini malah lebih dikenal dibanding Scopus. Scopus kan di Eropa. Eric ini untuk bidang pendidikan tapi ya, sebagaimana kalau bidang kesehatan itu ada namanya istilah PubMed. Nah kalau kita di pendidikan Eric. Dan menariknya kita itu diindeks oleh Eric dalam cara diundang, di-invite, bukan kita mengajukan. Itu yang membuat kita bahagia itu. Jadi mungkin pihak Eric ngelihat, oh ini kok ada website jurnal bagus, mungkin ya, kita juga kurang tahu. Tiba-tiba dia mengirim email ke profesor saya agar artikel kita diindeks oleh mereka gitu. Jadi suatu kehormatan sekali bisa terindeks oleh Eric. Itu ceritanya. JIMS atau JME, Journal Mathematics Education. Ini pakai WordPress sampai dengan tahun 2013. 2013 pakai WordPress. Nah, sejak 2014 volume 5 kita baru pindah ke website baru yang namanya JME gitu. Jadi kalau mau register di sana ini. Jadi pada saat di WordPress jadi semuanya via email gitu. Dan pada saat pengajuan akreditasi dulu kita bawa berkas, bawa borang, di printin semuanya masih via berkas gitu, nggak online seperti sekarang gitu. Nah, inilah dia. Terus kita pindah ke sana, tapi walaupun pindah, website ini karena ini namanya sejarah ya, kita tidak boleh melupakan sejarah, tetap di-update gitu. Di-update tapi hanya sebagai repository aja gitu. Sampai dengan volume 2017, 2018 ini. Setelah itu tidak pernah diupdate lagi karena kita sudah mulai fokus ke yang OJS barunya. Nah, gitu ya. Nah, jadi jangan banyak komplain atau gimana, apa alat yang kita punya, fokuslah di situ, maksimalkan di situ gitu. Toh dengan alat sederhana seperti ini, kan WordPress sederhana ya. Ya mungkin anak S1 juga bisa buat gitu, hanya WordPress doang. Isinya cuma ngeposting aja gitu. Tapi bisa terindeks di lembaga-lembaga pengindeks yang cukup reputable pada saat itu. Oke, setelah itu dan kita akreditasi pertama itu tahun 2013 itu masih pakai WordPress. Jadi kita akreditasi pertama masih pakai WordPress. Lalu kita pindah ke jurnal baru. Nah, inilah dia jurnal barunya. Ini jurnal barunya yang sudah menggunakan OJS. OJS, alhamdulillah di tanggal 8 September 2018 kita sudah terindeks di Scopus. Nah, motivasi kita dulu membangun ini adalah memang profesor saya pengen targetnya ke bereputasi. Oleh karena itu, sejak edisi awal kita sudah berbahasa Inggris gitu. Sudah berbahasa Inggris sampai dengan sekarang. Jadi teman-teman ini niat awalnya itu selain tadi yang niat nggak usah mikir yang macam-macam, yang kedua ada niatnya apa? Mimpi dari jurnal ini gitu. Apakah langsung ke bereputasi atau hanya sekedar terakreditasi? Kalau niatnya pengen langsung bereputasi, starting awalnya langsung bahasa Inggris aja gitu. Nggak ada masalah dengan itu. Tapi juga kalau misalnya ngejarnya ke akreditasi, ya enggak apa-apa lah bahasa Indonesia dulu. Tapi bisa nggak Pak di-combine? Bisa gitu. Bahasa Indonesia dulu, baru terakhirnya bahasa Inggris, bisa gitu. Nah tergantung teman-teman semangatnya sampai di mana gitu. Kalau pengennya yang
cepat, eksponensial, maka pertama langsung aja bahasa Inggris gitu dengan menjaga kualitas dari jurnal tersebut. Nah, begitu kira-kira ya, ini tampilannya sekarang. Nah, ini sebagai catatan tadi juga Bapak moderator, saat ini saya lagi pensiun dari sini gitu, lagi lagi banyak yang dikerjain. Jadi saya sekarang bukan managing editornya lagi, sekarang langsung di-handle sama Prof. Julkardis lah, editor in chief-nya, dan ini advisory kita, ini staff asistennya. Jadi udah tidak ada nama saya lagi di sini. Jadi tadi saya klarifikasi, saya sudah bukan managing editor lagi di JME. Seperti itu. Tapi dulu awalnya emang ikut serta dalam membangun jurnal ini sampai dengan sustainable sampai sekarang gitu. Sampai bagus seperti ini. Oke, itu yang pertama. Kedua, kalau tadi niatnya pengen bahasa Indonesia dulu. Nah, ini saya kasih contoh. Nih, Cakrawala Pendidikan. Cakrawala Pendidikan ini itu awalnya bahasa Indonesia gitu. Terus akreditasi, terus ngajuin Scopus, dan mereka sekarang sudah terindeks oleh Scopus. Sebenarnya sudah terindeks oleh Scopus, dan ternyata ketika terindeks Scopus pun mereka masih menerima artikel yang masih dalam bahasa Indonesia gitu. Ini mungkin saya bisa kasih contoh salah satu paper yang bahasa Indonesia itu mana ya? Ini mungkin apa ya? Jadi mereka tuh masih ada artikel yang masih dalam bahasa Indonesia gitu. Artikel di jurnal mereka. Ini mungkin saya coba buka 3. Walaupun sekarang karena sudah Scopus ya mostly berbahasa Inggris gitu ya. Tapi mereka masih juga menerima artikel dalam bahasa Cina. Itu membuktikan bahwasanya Scopus pun ya nggak harus bahasa Inggris gitu, bahasa Indonesia juga bisa. Dan jurnal ini ketika terindeks Scopus di awalnya itu masih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, cuman sekarang sudah bertransformasi. Oh, ini bahasa Inggris, bukan. Ini bahasa Inggris, bukan. Saya kemarin ada lihat yang masih bahasa Indonesia. Nah, ini sudah Scopus dan ternyata masih bahasa Indonesia. Ini artikelnya. Pendahuluan pendidikan sejatinya adalah, jadi masih bahasa Indonesia gitu. Dan bisa terindeks Scopus. Nah, kalau begitu parameternya bukan hanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris saja gitu. Ya, campur-campur juga bisa gitu. Yang penting kualitas artikelnya kita jaga gitu. Ini contohnya. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kita ngejarnya akreditasi? Sejauh mana kita harus bertahan dan lain sebagainya gitu. Ini saya akan tunjukkan ke teman-teman sebuah jurnal namanya Jurnal Elemen. Nah, ini dulu Jurnal Elemen ini tampilannya sederhana sekali. Mungkin teman-teman yang pernah kesini dulu tuh tampilannya minimalis sekali, kayak OJS standar pada umumnya gitu. Dan akhirnya beliau terindeks oleh Sinta 2 pada saat itu, baru-baru ini naik ke Sinta 2, dan baru beliau mengupgrade jurnalnya menjadi bagus gitu. Tujuannya apa? Mungkin dia pengen buktikan kalau untuk ke Sinta 2 pakai template standar pun bisa gitu loh. Nggak harus yang wah canggih, cantik sampai enggak. Minimalis sekali itu juga bisa gitu masuk Sinta 2. Nah, dan perjuangan beliau ini kalau saya tunjukkan historinya, 2016 ngajuin Sinta 5 pengajuan pertama. Jadi kebayang kayak mana kondisi jurnalnya gitu ya. Terus 2017 ngajuin lagi, dapat Sinta 3, naik lah. 2018 ngajuin lagi, dapat Sinta 3 lagi. Jadi benar-benar nggak patah arang gitu. Jadi ini salah satu contoh jurnal yang tidak pernah tidak pernah menyerah gitu. Tetap diimprove kualitas papernya, tetap diimprove kualitas editor dan seterusnya. Dan akhirnya 2019 berbuah manis, dia naik ke Sinta 2. Jadi benar-benar nikmat lah gitu jalannya itu. Jadi prosesnya dia rasakan gitu. Nah, berbeda dengan jurnalnya Pak Basit dan jurnalnya Pak Adi gitu. Sejak lahir sudah Sinta 2 gitu. Ini jurnal Government and Civil Society ini Pak Adi kayaknya. Sejak lahir 2018 lah Sinta 2, Sinta 2, Sinta 2 gitu. Jadi luar biasa nih perjuangannya gitu. Langsung gitu. Nah, kalau jurnalnya Pak Basit nyimak sejak lahir juga Sinta 2 gitu. Sinta 2 gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau jurnalnya Pak Pak Bais malah belum keluar ini ya, Sinta 4 gitu ya di sini ya. Belum kelihatan historinya gitu. Mudah-mudahan nanti bisa berproses lah untuk menjadi yang lebih baik. Jadi sebenarnya kalau mau tata kelola jurnal yang bagus itu ya mungkin bisa belajar sama Pak Basit atau Pak Adi yang nih dari lahir sudah Sinta 2 gitu, sejak lahir sudah Sinta 2.
Kalau ini tadi yang saya bilang berproses lah gitu untuk sampai, ke arah sana. Itu kira-kira, dari saya, pesan saya pertama adalah tadi jangan pernah menyerah, jangan banyak mengeluh, lakukan yang terbaik, dan terakhir editor itu harus siap-siap memantaskan dirinya agar bisa jurnalnya sesuai dengan diharapkan. Contoh, misalnya teman-teman pengen jurnalnya terakhir Sinta 2 gitu misalnya. Pertanyaannya pengelolanya ada nggak tulisannya di Sinta 2 gitu? Kalau nggak ada, ya bagaimana mungkin dia tahu standar artikel di Sinta 2 kalau dia sendiri belum pernah nulis di level itu gitu. Begitu juga kalau yang bereputasi. Bagaimana mungkin kita mau publish jurnal kita mau bereputasi kalau pengelolanya sendiri tidak memiliki track record publikasi sampai ke level bereputasi gitu untuk menjaga standar artikelnya. Karena pintu gerbang terakhir itu adalah para editor gitu. Pertamanya editor in chief lah selaku decision maker dalam jurnal tersebut. Nah, kira-kira begitu mungkin Pak Basit dari saya. Kita diskusikan biar lebih banyak informasi yang bisa saya berikan berdasarkan keinginan dari para peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan sebuah pencerahan ya dari Pak Ruli terkait apa yang tadi disampaikan ya. Baik ya, kita akan buka sesi tanya jawab ya, karena ini dari chat mungkin bisa saya bacakan ya. Saya bacakan, memang tidak semua ya kita memang pilih lah ya, mana memang pertanyaannya menarik ya. Nah, salah satunya adalah mungkin bisa dijawab nanti oleh Pak Ruli atau Pak Bais ya. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik ya, yaitu pertanyaannya begini. Nah, ini mungkin Pak Ruli bisa berbagi pengalaman. Apa namanya? Pertanyaannya adalah ketika dia reakreditasi, ya, jadi jurnalnya sudah kena hack, ya, jadi dia direakreditasi, ya. Nah, apakah turun penilaiannya dari misalnya dari Sinta 4 menjadi Sinta 5? Ya. Nah, baik ya. Itu dulu Pak Ruli, silakan Pak Ruli atau Pak Bais yang bisa menjawab. Ya, silakan Pak. Mungkin bisa diulang Pak, maksudnya di hack tuh gimana Mas ya? Pak Basit ya? Jadi mungkin dia jurnalnya dia mungkin trouble, mungkin dihack oleh ya mungkin ada orang iseng atau mungkin servernya bermasalah Iya, ya. iya, iya, iya. Nah, uh, apakah dari dia bermasalah ini jurnalnya mungkin nggak pernah tampil, nggak pernah tayang, bisa turun menjadi Sinta 5 ya, Oke. gitu loh. Dari Sinta yang misalnya dia Sinta 4 menjadi Sinta 5 karena trouble-nya ini gitu loh. Baik, silakan Pak Ruli. Oh, kalau terkait itu saya pribadi juga bukan asesor jurnal ya, juga tidak bisa kasih komentar. Tapi sebenarnya teman-teman tuh yang mendapatkan hasil seperti itu bisa lakukan banding kok. Sekarang Arjuna tuh sudah sangat open banget. Jadi kalau teman-teman lihat website Arjuna tuh sama-sama kita bisa melihat historinya, histori sebuah jurnal, submit kapan, mulai di-review kapan, sampai hasilnya kapan, itu sudah apa ya? Ini saya coba kasih tunjuk. Saya izin share screen lagi. Nah, nih, website Arjuna sekarang sudah sangat apa ya? Sudah sangat interaktif ya. Ini kita bisa lihat list jurnalnya, misalnya ini jurnal riwayatnya kita bisa lihat nih kapan dia submit, kapan. Jadi sudah sangat terbuka. Jadi saran saya kalau teman-teman tadi yang mendapatkan kendala seperti itu, coba aja cari ini ya, huntingnya atau email korespondennya gitu di sini. Terus coba ditanyakan aja kalau masalah seperti itu gitu. Saran saya sih gitu. Kalau merasa tidak tidak apa ya, tidak fair gitu ya, bisa dibanding aja coba. Begitu kira-kira. Oh, baik. Baik. Nah, oke, Pak Bais, ada tanggapan Pak Bais? Sama sih seperti Pak Ruli ya. Jadi sekarang itu ya kembali ke karena kan pengajuan akreditasi melalui Arjuna ya untuk akreditasi jurnal. Jadi bisa ditanyakan di website Arjuna tersebut. Gitu aja sih. Intinya sama seperti Pak Ruli. Baik. Baik.
Nah, ini ada lagi ya pertanyaan. Nah, bagaimana ya caranya supaya jatuh cinta nih, sesuai dengan tema kita nih. Bagaimana supaya jatuh cinta? Mengingat memang pengolah jurnal itu harus tekun dan sabar, ya. Mungkin Pak Ruli sama Pak Bayi sudah mengalami lah, ya. Ya tadi jurnalnya udah masuk, keluar lagi, terus misalnya udah mau disubmit, dia SMS atau apa gitu loh. Nah, terus kemudian juga lama cari paper susah gitu loh. Nah, gimana tuh Pak Ruli atau Pak Bais untuk menanggapinya pertanyaan tersebut? Silakan. Oke, kalau kendala paper itu sendiri itu sebenarnya masalah klasik ya, masalah klasik setiap pengolah jurnal, apalagi yang masih baru. Kalau sudah sustainable sih nggak usah ngomong masalah paper. Tapi kalau masih baru ya itu masalah klasik. Solusinya adalah kalau dari saya gunakan kekuatan jaringan teman-teman gitu. Teman-teman harus bisa meyakinkan kolega-kolega teman-teman untuk publish di jurnal teman-teman gitu. Itu yang mahal tuh situ. Coba kontak supervisor kita, kontak kolega S1, S2, S3 gitu. Mintain aja papernya. Dan jangan berharap kalau paper yang diminta itu papernya bagus. Jangan harap. Pasti papernya berantakan sekali gitu. Tugas kita adalah memperbagusin paper tersebut gitu. Makanya tadi saya bilang di awal, seorang editor itu harus tadi belajar juga memantaskan diri bagaimana menulis paper yang bagus gitu. Jangan sudah dapat paper yang kurang begitu bagus, ya udahlah daripada biar terbit itu aja diterbitkan. Ya sama aja bunuh diri gitu. Nah, jadi harapan saya di JME itu dulu awal-awal itu saya pribadi saya disekolahkan. Saya sama profesor saya itu disuruh belajar tentang editorial proses itu ke Semarang pada saat itu, terus belajar tentang editing, editor, tata tulis itu belajar di Malang sama Prof. Ali Saukah. Jadi profesor saya itu benar-benar melakukan investasi terhadap saya gitu. Belajar sini, belajar situ dan seterusnya. Emang Pak Rudi banyak? Nggak ada gitu. Karena emang enggak, saya mau belajar gitu. Dan pengajaran emang seperti itu harusnya gitu. Belajar dan terus belajar. Pakai media apapun. Kalau sekarang enak ada YouTube, ada teman-teman komunitas yang bisa tempat silaturahmi. Dulu kan belum ada. Semua belajar sendiri, hunting-hunting sendiri. Sampai-sampai dulu tuh penulis-penulis di JP yang versi-versi awal tuh sampai pernah ngomongin, loh kok papernya beda ya sama yang saya submit kemarin gitu. Sampai ada kadang respon seperti gitu. Karena emang berubah, jadi bagus gitu maksudnya. Tapi tambah bagus kan? Iya sih tambah bagus. Gitu. Jadi yang bangga tuh penulisnya gitu, publish di kita gitu. Karena kita yang memulai sampai bagus. Dan perlu garis bawahi ketika jurnal kita sudah sustainable, sudah oke, sudah diakui, ya udah tinggal santai aja. JME itu terakhir saya kelola itu per hari itu bisa 3 sampai 5 paper yang masuk. Per hari. Bayangkan. Jadi untuk satu isu itu bisa ratusan paper yang masuk. Padahal yang kita keterima sekitar 10 sampai 15 paper. Jadi ya udah turah-turah gitu. Kalau di situ kita sudah bisa seleksi yang kualitas gitu. Tapi kalau sebelum masuk ke fase sana, ya kitanya yang berkorban tadi gitu. Yang dibilang orang gila tadi kata Pak Bais tadi. Malam-malam ngeditin tulisan orang, ngerapin tulisan orang, padahal dia sendiri nggak punya tulisan gitu ya. Nah, sudah publish, orangnya seneng, pede, wah paperku bagus dan seterusnya gitu. Padahal nggak tahu orang-orang di balik layar itu gitu ya. Ya. Tapi diniatin aja, teman-teman niatin, insya Allah itu pasti ada balasannya. Diniatin aja. Saya pribadi, ini kisah nyata nih, saya tuh terakhir tes TOEFL ketika saya S2 tahun 2010 akhir. Itu TOEFL ITP saya 523 apa 513 kali, sekitar 500 sekitar, 500 lebih dikit. Terus saya ngelola jurnal itu kan, memperbaiki tulisan orang, bantu dan seterusnya sampai ini. Dan saya nggak pernah tes lagi. 2017 ketika Serdos kan ada tes bahasa Inggris ya, yang online itu ya. Saya tes. Ya, betul. TOEIC apa istilahnya. Saya mau belajar, malas belajar lagi gitu. Ya udahlah, saya cuma lihat di YouTube tentang tesnya bentuknya kayak gini. Cuma gitu dong, lihat proses kayak gini. Udah. Pas tes kan nilainya tuh nggak itu ya, tapi 50 70 gitu kan. Puluhan gitu nilai bulan. Pas sudah selesai kan online, terus saya bilang, "Pak, saya sudah selesai. Yakin ini kalau ini sudah disubmit nggak bisa ngulang lagi dan nilainya langsung keluar." Oh iya udah nggak apa-apa. Pas submit, keluar hasil lah. Saya nggak tahu angkanya apa kan. Tapi dia agak terkejut gitu ya. Kenapa Mbak? Itu maksudnya apa? Saya bilang. Coba Bapak konfirmasi aja tuh ada tabel ininya gitu. Ternyata TOEFL ITP saya tuh 600-an gitu. Jadi gara-gara ngoreksi itu tuh ya bisa seperti itu tanpa disadarin gitu. Dan kualitas
gaya nulis kita jadi lebih bagus gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya imajiner begitu dan tidak instan itu nanti akan teman-teman rasakan di akhir. Jadi pengelola jurnal itu harusnya seperti itu. Kalau pengelola jurnal tidak seperti itu, ya sia-sia aja. Capek-capek badan, capek-capek ini, nggak ada ini. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya sharingkan dari pengalaman. Mungkin Pak Bais bisa kasih masukan yang lain. Ya, kalau masalah jatuh hati, ketika kita sudah diamanahkan untuk mengelola jurnal, untuk jatuh hati itu ya jalanin aja dulu. Kalau seperti pepatah Jawa itu apa, Witing Tresno jalanan soko kulino ya. Kira-kira seperti itulah. Jadi jalanin aja dulu. Kemudian nanti dari situlah cinta kita terhadap pengelolaan jurnal ini akan tumbuh. Dan ditambah lagi, yang penting adalah kita sharing sama teman-teman, sama rekan-rekan, sama pengelola jurnal gitu. Jadi artinya dengan kita saling sharing, saling berbagi, biasanya saya suka ngopi bareng nih sama Pak Basit, sama Pak Adi, sama Pak Amil tuh. Jadi kita bisa saling menyemangati gitu. Jadi ketika Pak Basit, Pak Adi jurnalnya sudah sampai Sinta 2, itu jadi panas kan. Jadi kita masih tetap punya semangat lah untuk mengelola jurnal. Jadi kita nggak malah lah istilahnya. Ya kira-kira seperti itu Pak Basti. Tapi mereka belum aja ya Pak Bais ya. Iya. Ya, oke. Menarik ya. Jadi memang ya kita sharing aja di sini memang menarik. Tadi apa yang disampaikan ya. Ya memang tadi juga dijelaskan kenapa saya jurnal saya sudah Sinta 2 sama di UMT itu ada 2 Sinta 2 ya. Saya sama jurnal pemerintah, kebetulan saya di FISIP. Nah memang kenapa saya belum doa? Jujur ya, Pak Bais termasuk yang paling beruntung ya. Saya ngajuin 2 kali itu gagal. Jadi ada alasan beberapa hal yang memang saya ada kurang. Iya mereka memang detail. Harus ada ini, harus tampilin, harus ini ya. Jadi saya udah 2 kali nih, udah kalau dibilang 2 kali udah 1 tahun ya. Nah, artinya memang Bapak Ibu harus bisa meningkatkan. Jadi gini, gampangnya, kenapa Pak DOATS itu harus ada gitu loh? Iya menarik gitu loh. Kalau kita berbicara KUM, ya DOATS ini diantara Sinta 3 dan Sinta 2. Sinta 3 dan Sinta 2. Jadi dia tengah-tengah tuh. Kalau Bapak Ibu ngelihat KUM dari Japung, Jabatan Fungsional, dia tuh kalau nulis di DOATS, walaupun dia punya Sintanya 5 atau 6, dia dapat nilai KUM-nya 20. Gitu loh. Jadi nggak masalah gitu loh. Jadi Bapak Ibu nggak masalah kalaupun memang akreditasinya masih Sinta 6. Yang penting DOATS-nya punya nilai gitu loh. Jadi di situlah dosen-dosen akan berlomba-lomba ya untuk bisa masuk ke jurnalnya Pak Bais ya, khususnya yang serumpun ya. Nah, tadi ada lagi pertanyaan begini ya Pak Bais sama Pak Ruli. Ini menarik nih makin kesini nih. Ada pertanyaan nih gini, gimana sih tahapannya untuk mencapai indeksasi dari yang rendah sampai yang tertinggi ya? Itu yang pertama. Terus kemudian apa ya kendalanya? Nah ini ada lagi pertanyaan urutan ya. Di sini ada pertanyaan, apakah tindakan seorang editor jika seorang autor telah direview namun hasil revisi tidak kunjung kembali? Nah ini teknis sebetulnya, mungkin Pak Ruli sama Pak Bais. Jadi biasalah, jadi udah direvisi tapi nggak kembali atau nggak tampil nih lama ya. Nah itu seperti apa ya kan? Nah terus yang kemudian yang ketiga adalah di sini. Nah ini pertanyaan, ini pertanyaannya berat juga nih, pertanyaannya buat saya katanya ya, sama Pak Adi kan nggak bisa yang isi ya. Mungkin Pak Ruli bisa mewakilkan ya, bagaimana meluruskan niat Sinta 2 ya, yang katanya Sinta 2 ini no budgeting ya. Ya mungkin saya jawab sedikit ya, mungkin Pak Ruli nanti yang bisa meluruskan. Ya jujur saya memang tidak ada budgeting, saya memang dari awal niat tulus
Tidak ada berbicara ini oriented money ya. Memang tidak ada ke situ, tapi memang ada sebuah kepuasan tersendiri ketika jurnal ini sudah bisa tampil. Ya, bayangkan 2 bulan sebelum deadline ini tampil, ya ini Pak Ruli sama Pak Bais sudah biasalah pengalaman itu kita ekstra, kita sortir tulisan, kita kirim lagi, revisi kita terima, kadang-kadang revisinya lama, segala macam. Itu luar biasa. Jadi kalau kita udah publish, wah itu udah kayaknya luar biasa. Habis itu kita buka jurnal, kita nggak mau. Biasanya 1 bulan. Ya, 1 bulan baru mau buka gitu loh. Karena kita udah stuck gitu kan, 3 bulan sebelumnya kita sudah buka. Ya tapi memang kembali lagi, kita nggak mikir ke situ Pak. Ya, kita dari dulu cuma mikirnya bagaimana jurnal ini tampil, ya jurnal ini bisa publish dari teman-teman. Memang saya akui saya sendiri banyak kesulitan yaitu mengenai paper. Ya, mungkin Bapak Ibu banyak sekali kesulitan. Makanya Bapak Ibu tuh lucu gitu. Kalau Bapak Ibu mau bantu jurnal temannya, mau bantu jurnal di kampus, ya jangan nanya akreditasinya berapa, akreditasinya apa, jangan nanya itu, gitu loh. Dan lucu sekali kalau Bapak Ibu nanya akreditasinya misalnya cuma 6 atau 5 dipaksakan ke situ, ngapain nanya akreditasi? 6 sama 5 dipaksakan. Toh nggak akreditasi sama 5 ada poin. Sekarang Bapak Ibu mau dapat apa kalau penulisnya ada 3, cuman di sini. Nah itu ya yang menjadi kendala-kendala di lapangan. Jadi ikhlas saja kita berikan paper bagi yang mereka memang butuh akreditasi, saling bantu apa ya. Saya juga memang tergabung di beberapa asosiasi, salah satunya Asosiasi Pengurus Jurnal Komunikasi se-Indonesia. Itu dia, biasanya kita saling bantu di grup. Ya, mungkin ini bisa menjawab kita nyari paper yang baik. Ya sebetulnya kita lempar aja, kita butuh paper nih untuk edisi ini, silakan. Tapi jangan tanya ya, saya biasanya gitu, jangan tanya ya masalah akreditasi. Silakan, ikhlas gitu. Ya akhirnya banyak terima gitu loh. Nah itu yang harus memang Bapak Ibu jalankan. Ya masalah finansial, lillahi ta'ala kita ikhlas gitu, nggak pernah. Memang kita nggak ada niatan ke situ. Ya kita jalan aja. Memang sebuah kebanggaan tersebut. Memang jurnal ini sudah berhasil. Ya. Mungkin Bapak Rui sama Pak Bais bisa jawab ya. Silakan Pak. Saya dulu. Ya silakan Pak Rui. Oke, begini mungkin teman-teman. Kalau kita mengurus jurnal ini, pengen mendapatkan profit atau feedback yang instan atau jangka pendek, lebih baik nggak usah ngelola jurnal gitu. Karena ini sifatnya jangka panjang. Saya sendiri tidak pernah tahu, tidak pernah merasa ketika dulu saya ngelola jurnal, tidak ada yang mengenal saya, tidak ada yang ini. Dan ketika nanti jurnal yang saya kelola sudah bagus, sudah ini, malah saya jadi banyak yang kenal gitu jadinya kan, jadi nambah banyak saudara. Ketika saya juga kemarin ngurus jabatan fungsional saya dulu ketika mau ke lektor gitu kan, pada saat itu di kampus saya itu jabatan fungsional lektor tuh masih cuma ada 1, ketua yayasannya gitu. Jadi saya harus mencari penilaian rekan sejawat kemana gitu. Ya udah saya kontak aja teman-teman yang dulu saya bantuin tulisannya ke jurnal yang saya kelola gitu. Alhamdulillah lancar. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat yang mungkin tidak jangka pendek, jangka panjang yang teman-teman akan rasakan nantinya gitu. Jangan berharap sekarang. Terus terkait masalah tadi artikel gitu, artikel jurnal udah direview, direvisi tapi nggak dibalikin lagi gitu. Teman-teman kalau jurnal baru misalnya, jangan terlalu banyak berharap ke penulis. Itu pertama. Jangan terlalu banyak berharap ke penulis. Siapa yang kerja mati-matian? Ya kita gitu. Kita editornya gitu, yang memperbaikinya sampai artikel itu layak untuk jurnal kita. Soalnya kalau kita balikin ke penulis, nggak balik kebanyakan. Dia udah dapat feedback, sudah bagus, ngapain saya submit ke sini nih jurnalnya, jurnal abal-abal gitu, akreditasi juga belum gitu. Cari di akreditasi yang lain gitu. Itu yang pertama. Jadi jangan terlalu banyak berharap untuk yang seperti itu. Yang kedua, manfaatkan kolega gitu. Manfaatkan teman-teman kita, manfaatkan sahabat-sahabat kita, manfaatkan dosen kita untuk ngirim artikel gitu ke jurnal kita. Dan kalau mereka-mereka itu misalnya
tolong dong kirim artikel ke jurnal saya gitu. Dia bilang, emang sudah Sinta berapa? Sudah Scopus gitu. Kalau pertanyaannya sudah kayak gitu, yakinlah dia nggak akan ngirim tuh pasti. Hanya cuman jelek-jelekin kita aja gitu. Tapi kalau teman-teman kolega yang tidak pernah banyak bertanya, tapi memberikan papernya langsung ke kita, itu insya Allah papernya bagus. Nah, dan orang-orang seperti itu, ya kita catatlah dalam sejarah jurnal kita. Kapan dia mau submit di jurnal kita, kalau ada tanpa review juga langsung kita terbitkan juga nggak apa-apa gitu. Karena dia adalah orang-orang yang ikut membangun di jurnal kita gitu. Tapi kalau yang banyak tanya gitu ketika kita masih membangun, selalu nanya Scopus atau enggak, ya, tandain aja. Kapan kamu nyembah-nyembah sama aku kalau jurnal aku sudah bagus gitu. Tunggulah nanti. Dulu banyak yang sok-sokan gitu misalnya untuk ke jurnal yang saya kelola pada saat itu, kalau dimintai begini begitu. Nah, sekarang aja sudah Scopus. Wah, semua banyak surat-surat kaleng, WA yang manggil Mas Bro. Dulu ini siapa gitu kan, namanya saya nggak nyimpen gitu, cuma manggil kok Mas Bro. Ternyata ada udang di balik batu gitu. Ujung-ujungnya minta dibantu dan seterusnya. Ya. Kenapa dulu tidak pernah bantu? Mungkin Pak Bais bisa cerita. Saya kemarin iseng-iseng minta tolong ke Pak Bais submit paper lah ke jurnalnya Pak Bais gitu. Pas sudah saya submit, Pak Bais bilang, Pak Ruli terjemahin dong dalam bahasa Inggris gitu. Kita nggak kan kemarin sudah janji katanya harus bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, udah mati saya. Ini orang sombong banget, baru Sinta 4 aja udah nyuruh-nyuruh gitu. Bagus saya submit ke jurnal lain kalau bahasa Inggris gitu kan. Kalau mau saya Inggris kan ya submit aja ke jurnal Scopus. Saya pede kok dengan kualitas riset saya gitu dalam artian. Tapi kan motivasinya nggak seperti itu. Motivasinya kan mau membangun untuk sharing kolega-kolega kita, teman-teman kita untuk membangun jurnalnya gitu. Ya tidak masalah. Ya Pak Bais, kasih saya waktu, saya coba terjemahkan gitu. Ya saya terjemahkan, ya insya Allah ya semampu saya submit lagi ke Pak Bais gitu. Dan ya nggak tahu sekarang masih waiting assignment kayaknya. Udah lama banget. Statusnya masih waiting assignment gitu, belum diapa-apain sama. Jadi tetap fair gitu ya. Nggak ada konflik of interest gitu, mentang-mentang teman langsung terbit, nggak juga gitu. Saya dicuekin paper saya berapa minggu tuh, statusnya masih waiting assignment aja gitu. Padahal udah saya bahasa Inggris kan gitu ya, nggak bahasa Indonesia. Jadi itu biasa gitu. Jadi kalau teman-teman mau bantu teman-teman yang lain, ya kasih paper terbaik yang teman-teman punya gitu. Biar apa? Biar saling bantu. Bagaimana mungkin teman-teman pengen dapat paper yang bagus dari teman-teman pengelola jurnal yang lain, kalau teman-teman sendiri ketika bantuin jurnal lain, ngasih paper yang terburuk yang teman-teman punya gitu. Yang paling bagus dikasih ke jurnal yang bagus gitu. Tapi untuk teman-teman kolega sendiri yang mungkin tadi nggak tahu dan seterusnya, dikasih ya terakhir-terakhir gitu, sisa-sisa gitu loh. Di sisi lain, teman-teman pengelola jurnal pengen dapat paper bagus, kan itu kan nggak adil gitu loh. Gitu. Jadi ya hukum sebab akibat itu pasti berlaku. Saling bantu membantu itu biasa. Terus catatan dari saya, editor itu tidak apa-apa, tidak masalah nulis di jurnalnya sendiri gitu. Kalau saya bilangnya, tapi jangan banyak-banyak juga. Satu tiap isu itu tidak apa-apa gitu. Tapi yang dikirim ke jurnalnya sendiri adalah riset terbaik yang dia punya gitu. Bukan riset yang sudah ditolak di mana-mana baru diterbit di tempat kita gitu. Kalau riset yang bagus terbitin ke tempat orang gitu. Yang jangan begitu juga. Itu salah satu bagian untuk membangun jurnal yang kita kelola. Tadi yang Pak Basit terkait tentang DOAJ, ini saya mau sharing. Teman-teman kalau emang punya mimpi jurnalnya masuk ke WOS atau masuk ke Scopus, itu DOAJ sudah menjadi salah satu kriterianya dimasuk di listnya itu. Kalau di Skimago teman-teman bisa lihat, ini ada checklist untuk DOAJ. Terus kalau di WOS, Web of Science Core Collection, di sini juga ada bagian open access, lagi-lagi ke DOAJ. Gitu. Jadi udah menjadi salah satu indikator bagian option di dua lembaga pengindeks yang reputasi menurut Kemdikti. Teman-teman juga kalau misalnya punya pengalaman submit ke Scopus, jurnal yang mau disubmit ke Scopus, itu pasti ada pertanyaan, saya lupa di page 5 atau page 6 itu ada pertanyaan tentang sudah DOAJ atau belum gitu. Nah itu mungkin salah satu manfaat kenapa harus DOAJ. Kira-kira dari saya. Dan masuk DOAJ itu gampang, tidak sulit ya, karena dia hanya mengecek metadata dari jurnal teman-teman aja, informasi-informasi yang dia butuhkan ada atau enggak. Mereka hanya mengklarifikasi. Kalau sudah sesuai standar, pasti lolos itu. Gitu. Ya Pak Bais ya, gitu kan? Saya kembalikan ke Pak Bais. Iya, silakan
Pak Bais. Aduh, jadi malu saya sama Pak Ruli. Emang kurang ajar juga ya Pak Ruli ya. Sudah minta artikel, kemudian tolong di-translate ke bahasa Inggris. Kemudian saya belum apa-apain Pak Ruli. Jadi itulah, jadi saya bersyukur sekali berkenalan dengan Pak Ruli ini. Jadi guru buat saya, Pak Ruli ini sebenarnya guru buat saya. Jadi jadi nggak nyangka gitu awal kenal itu, usianya itu ya walaupun saya lebih muda dari dia gitu ya. Tapi ini waduh, jam terbangnya benar-benar sudah melebihi usianya ini sebenarnya jam terbangnya ini. Jadi saya bersyukur sekali bisa berkenalan dengan Pak Ruli. Jadi apa-apa saya biasanya curhat sama Pak Ruli gitu. Jadi ketika ada misalkan seperti tadi ada artikel yang kita sudah serahkan ke penulis tapi nggak balik lagi gitu kan, biasanya tuh curhat. Kemudian ada yang saya sampaikan tadi seperti ada penulis yang PHP gitu ya, kita sudah mau terbitkan, tiba-tiba dapat kabar dari penulisnya bahwa artikelnya sudah terbit di jurnal lain ya. Saya biasanya curhat lah sama Pak Ruli. Jadi bagi saya Pak Ruli ini sebenarnya pembimbing spiritual dalam hal jurnal gitu ya. Jadi intinya seperti itu tadi, bahwa kita sharing lah, berbagi, jadi saling menyemangati satu sama lain. Jadi agar ya bukan apa-apa. Jadi ya kita bekerja ini ya kalau hanya money oriented, kalau nggak ada duitnya nggak jalan, gitu kan. Jadi sayang menurut saya sih, kita sudah punya istilahnya lapak ya, kalau dibilang ini lapak, udah punya lahan, udah punya tempat. Jadi kalau kita tidak manfaatkan gitu, jadi kalau kita tidak jalankan jurnal yang ada ini, ya sayang menurut saya gitu. Jadi ini sebuah anugerah lah. Jadi kalau kita merasa saat ini belum ada manfaatnya, insya Allah suatu saat ada manfaatnya lah, feedbacknya buat kita, gitu aja sih. Jadi nggak ada yang sia-sia dalam apa yang kita kerjakan ini. Itu aja Pak Basit. Baik, terima kasih ya Pak Ruli dan Pak Bais ya. Baik, ada lagi nih pertanyaan ya, menarik. Apa yang menjadi syarat utama jurnal itu bisa ke Scopus, ya, bisa submit ke Scopus? Ya, syarat-syarat utamanya apa aja nih? Mungkin Pak Ruli bisa ngasih tipsnya buat mereka, karena di sini ada beberapa juga bukan pengurus jurnal Pak Ruli ya. Mungkin dia bisa bisa lihat. Nah, terus kemudian tahapannya mereka tuh seperti apa sih untuk indeksasi ya? Ini belum jawab ya, yang tadi indeksasi terkait dari yang rendah sampai yang tertinggi. Sebaiknya mereka apa dulu ya? Mungkin Pak Ruli bisa ceritakan pengalamannya terkait memang indeksasi ini sekarang cukup banyak ya. Salah satunya mungkin yang paling rendah, yang paling gampang ada Google Scholar, terus kemudian Dikti juga punya Garuda, ya, terus ada lainnya, terus ada Copernicus atau lain-lainnya. Nah, mungkin Pak Ruli bisa menceritakan gitu loh, mana yang memang punya publikasi yang tinggi ya, karena kan setidaknya kan ini terkait dengan jumlah pengunjung, betul ya Pak Ruli ya? Jumlah pengunjung ya, karena nih Bapak Ibu perlu tahu kenapa indeksasi itu ada ya, karena itu tadi kita tuh jurnal kita tuh sebetulnya butuh pengunjung ya. Nah, pengunjung inilah yang memang nantinya akan menjadi penilaian. Makanya pada saat Bapak Ibu nanti mau mendaftarkan ini menjadi jurnalnya diakreditasi, Bapak Ibu biasanya akan buat sebuah persepsi diri, yaitu persepsi diri tentang jurnal yang Bapak Ibu pegang, terkait tampilan segala macam. Nah, tadi ada jumlah pengunjung. Kira-kira dalam satu hari itu pengunjung berapa? Nah, untuk pengunjungnya banyak, nah inilah perannya pengindeks. Bagaimana ketika pengindeks ini berkontribusi, semakin banyak yang melihat, nah itulah jumlah pengunjungnya akan semakin besar. Nah, penilaiannya pun di situ ada.
Ya. Baik, silakan Pak Ruli, boleh dijawab. Bentar. Udah kedengaran suaranya? Ya, silakan Pak Oke, Ruli. bagaimana syarat jurnal kita biar terindeks oleh Scopus gitu ya? Ini syaratnya nih. Linknya tadi sudah saya kasih di grup di title suggestion. Ini ada ini kriteria minimumnya. Judulnya apa? The title should publish peer review content. Jadi ada konten peer review statementnya harus ada. Terus punya ISSN gitu ya. Terus bahasa Inggris, abstraknya dan judulnya ya. Jadi katanya abstrak sama judul saja. Kalau isinya boleh bahasa Indonesia gitu atau bahasa yang lain, tapi abstrak sama judulnya itu harus bahasa Inggris. Terus referensinya pakai Roman script, terus ada publication ethic sama statement. Ini dibuat dalam bahasa Inggris, tinggal copy paste aja di mana-mana banyak nih. Udah, ini aja syarat minimumnya gitu. Kalau sudah ya tinggal checklist, next nanti isilah macam-macam materinya. Ini ada 7 halaman yang harus teman-teman isi dan tadi nanti disubmit gitu. Setelah disubmit ya nanti tinggal tunggulah trackingnya. Nah, untuk trackingnya nanti ini saya kasih contoh jurnal, salah satu jurnal kolega, bukan ini, title suggestion ini IJPHS. Sekarang tinggal nunggu satu centung lagi. Setelah submit nanti ini centung hasilnya. Apakah accepted atau rejected. Nah, disinilah. Ini tinggal doa aja nih, tinggal satu bendolan lagi gini. Jadi ada 7 bendolan yang harus dilewatin. Gitu. Berapa lama? Ya tergantung. Kalau JME dulu seingat saya submitnya tuh Januari 2017 kalau saya tidak salah. Januari 2018, keterimanya itu September 2018. Januari 2017 keterima, iya. Januari 2017 keterimanya September 2018. Setahun lebih sedikit lah, hampir 2 tahun kalau JME. Kalau yang lain ya nggak tahu, tergantung lah. Ini centung-centungnya. Ini submitnya November 2019. Sekarang sudah 2020, tapi masih ada satu centung lagi yang belum dapat. Itu kalau yang masalah Scopus. Kalau syarat DOAJ, nah tadi saya sudah kasih linknya, itu aja yang harus dipenuhi. Tapi kalau mau paling gampang caranya adalah teman-teman bisa buka jurnal-jurnal yang sudah terindeks DOAJ. Contoh jurnal Prima yang sudah terindeks DOAJ. Ini misalnya jurnal Prima, klik bagian about. Oke. Nah, seluruh informasi ini yang ada di jurnal Prima, copy paste aja di tempat Bapak Ibu. Misalnya publication ethic gitu misalnya. Nih, tinggal copy paste aja, tapi jangan lupa namanya diganti. Jangan copy paste tapi namanya nggak diganti ya. Itu salah juga. Jadi disamain aja karena si DOAJ itu pada prinsipnya hanya ngecek ini metadata ini aja, informasi-informasi ini sesuai nggak. Nanti dia tinggal klarifikasi di kayak checklist gitu. Oh ini ada. Oke, selesai. Didik lah sama DOAJ. Gitu aja. Yang kalau untuk DOAJ tadi. Masalah tahapannya ya mungkin banyak sih lembaga-lembaga pengindeks tuh, dari yang paling gampang sampai yang paling sulit. Kalau teman-teman mau ngincer ya ini juga boleh nih, dari Dimension, Skylit, ini gampang-gampang semua nih, Garuda. Ini harus bayar kalau mau dapat impact factor-nya. Ini asal punya doi pasti punya ini buat sendiri bisa, tinggal submit aja. Ini hampir tidak ada proses reviewnya gitu. Ada proses reviewnya pasti ini ya, Sinta pasti ada, DOAJ pasti ada, ya Scopus pasti ada, Web of Science pasti ada. Nah itu paling kalau masalah lembaga pengindeks gitu. Intinya kalau teman-teman informasinya semua sudah dibuat dalam bahasa Inggris, walaupun nanti pada bahasa Indonesia ya, ini bahasa Inggris, itu lembaga pengindeks manapun itu insya Allah mau mengindeks gitu. Gitu ya. Itu kira-kira Pak. Terjawab ya Pak Basit ya? Itu kan pertanyaannya. Ya, tapi tahapannya gimana Pak Ruli biar dia bisa masuk tuh? Dari Google Scholar, dari yang terendah gitu loh. Oke. Kalau Google Scholar itu syaratnya tinggal punya email yang punya afiliasi di kampusnya gitu. Misalnya Prima punya email prima@umt.acid gitu. Kalau mau buat Google Scholar itu gampang lah. Kalau Crossref ini asal punya doi pasti otomatis ada Pak. Nggak usah daftar-daftar. Dimension juga nggak harus daftar-daftar. Asal ada Crossref udah masuk ke database-nya, Dimension-nya otomatis dia ngambil gitu.
Skyly juga kayaknya nggak daftar gitu. Ini juga Pak Bais kalau saya nggak salah nih, saya ngasih tahu nih kemarin. Pak udah di sini gitu. Karena asal sudah DOAJ, ini kuncinya di sini ya. Jadi kalau mau lihat tahapannya, pertama tadi ini pasti wajib. Garuda wajib, kalau ngajuin akreditasi harus pakai Garuda. Ini juga ngisi metadatanya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sulit lah kalau Garuda. Setelah itu kejar yang ini, kalau DOAJ dapat, itu lainnya otomatis biasa langsung nambah-nambah sendiri tuh. Masuk-masuk sendiri gitu. Jadi saran saya ke teman-teman, nggak usah banyak-banyak lah. Pertama, Google Scholar. Gampang kan buat tinggal ini. Kedua, Garuda. Kalau emang mau ngejar. Ketiga, kalau sudah ada doi-nya, berarti Crossref Dimension otomatis masuk. Yang keempat, DOAJ. Setelah DOAJ dapat, terus baru ke Scopus, kalau bisa-bisa, atau ke Web of Science gitu. Itu mungkin tahapannya, Pak. Terus tadi saya nanya baca di chat ada yang bilang kalau Erik itu kumnya berapa? Aduh, ini kalau masalah kalau masalah kum itu nggak ada karena negara nggak mengakui gitu. Karena kan anak saya minta es krim kalau sudah selesai ngajar minta es krim. Oke, lanjut. Erik itu nggak ada. Erik itu lebih ke reputasi. Karena dia fokusnya ke pendidikan. Jadi kalau orang pendidikan itu masuk ke Erik itu suatu prestisius gitu. Dan itu menjadi pintu gerbang jurnal teman-teman akan mendapatkan artikel dari Amerika, dari penulis-penulis Amerika gitu. JME edisi terbaru kemarin dapat tulisan ini top banget, dia profesor di bidang etnomatematik namanya Iman Cacino ini juga dari sana. Jadi indeksasi ini sebenarnya ajang promosi sebenarnya. Jadi jurnal kita itu dan JME itu ternyata sudah diakui di South Africa, di Afrika Selatan itu dianggap JME ini masuk kategori jurnal terakreditasinya mereka gitu. Jadi itu reputasi. Karena apa? Kalau kita rasa karena Erik. Gitu. Terus buat teman-teman yang jurnal pendidikan, kalau mau tembus ke Scopus via Erik itu kayak ada jalan tolnya gitu. Jadi saya terindeks Erik dulu nih. Baru ke Scopus itu lebih lancar. Ketimbang langsung ke Scopus belum tentu berhasil kan ya. Jadi kemarin itu sih ada yang bilang dari teman pengalaman juga dia pertama ngajuin ditolak sama Scopus, terus dia dapat Erik, setelah dapat Erik dia ngajuin lagi dan yang kedua kali alhamdulillah keterima. Jurnalnya pendidikan. Gitu. Jadi ya kurang tahu juga ya. Jadi ada teman-teman yang mengatakan di orang-orang pendidikan Erik itu kayak tadi jalan tolnya untuk ke Scopus gitu. Dan ini kalau jalur normal lama sekali. Jurnal saya sebelumnya juga ada yang IJME itu udah tahun ketiga kayaknya ini belum ada hasil dari Erik. Seleksinya juga ini cukup ketat. Kalau Erik itu syaratnya harus full Inggris. Kalau papernya ada bahasa Indonesianya dia nggak terima. Jadi harus full Inggris baru bisa ini. Tapi untuk pendidikan ya. Kalau non pendidikan tidak ini. Itu kira-kira Pak Basit terjawab. Baik. Ya, makin menarik ya pertanyaannya, makin panas nih sepertinya. Baik, ya, memang ada pertanyaan yang memang menarik juga. Nah, ini ada pertanyaan dari siapa namanya tadi ada yang kirim. Oke. Nah, bunyinya begini Pak Ruli. Pak Ruli, sebenarnya berapa sih idealnya satu kampus punya jurnal? Ya, terus padahal kata dia menurut dia jurnal itu kan mewadahi penulis internal gitu loh, ya bahasanya mewadahi penulis internal. Nah itu gimana gitu menampung tulisan-tulisan dari internal, dari eksternal gitu kan? Karena artinya gini, kenapa nggak harus ya udah dari internal aja, ngapain cari-cari dari eksternal? Ya mungkin pertanyaannya seperti itu kali ya, karena saya lihat memang ya Bapak mungkin saya bantu jawab sedikit ya, karena memang dari internal mungkin agak cukup sulit ya kalau yang baru membangun ya. Itu nanti Pak Ruli mungkin ada jawabannya yang lebih pas. Nah, berapa lama sih jurnal itu bisa menjadi baik atau berkualitas lah ya. Nah gitu Pak Ruli. Baik Pak Ruli, silakan dijawab. Oke, untuk pertanyaan pertama, tadi saya juga udah baca tadi pertanyaan terkait berapa jumlah ini. Ya, saran saya semakin banyak semakin bagus gitu. Tapi jangan
banyak tapi nggak powerful gitu ya. Kalau mau sharing nih, kami di UAD itu jurnal kami banyak, tapi tiap jurnal itu dipegang oleh orang-orang yang bereputasi. Kita tuh punya 5 apa 6 yang Trimdex Scopus, kita punya yang Sinta 2 itu berapa ya? Belasan kayaknya yang Sinta 2 gitu. Jadi ya per item itu kita pegang bagus-bagus gitu. Dan ketika itu sudah bagus, kan kita bisa bantuin dosen-dosen kita juga yang mau submit. Tapi masalahnya ini jadi masalah. Kadang teman-teman sendiri juga suka underestimate gitu, dalam artian aku pengen terbit nih, dikasih papernya, tapi papernya paper abal-abal gitu dikasih, itu sama aja dong bunuh 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 diri gitu. Masa bunuh punya teman sendiri. Ketika yang internal, ketika ngasih paper ke jurnal internal, harusnya the best papernya gitu, bukan paper yang sudah di reject di mana-mana gitu. Itu ya ya bukan teman namanya kalau gitu. Ya kita bisa bantu terbitnya cepat, prosesnya mungkin agak dipermudah, tapi juga bukan paper abal-abal yang dikasih gitu loh. Paper yang bagus juga dong gitu. Ketika saya ngasih ke Babais, kan nggak mungkin paper abal-abal yang saya kasih gitu. Ya pasti paper yang sebagus yang saya buat gitu saya kasih ke beliau gitu. Ya itulah yang namanya menolong itu gitu. Dari eksternal aja bisa seperti itu, masa dari internal tidak gitu. Itu mungkin persamaan persepsi dari teman-teman dosen harus seperti itu dulu gitu kalau ingin membangun jurnal yang ada di internalnya gitu. Jangan yang bagus disubmit keluar, yang nggak bagus ini. Nanti ketika jurnal internal sudah bagus, ya semua pengen masuk ke situ. Tapi pengen masuk ke situnya lagi-lagi ya paper yang abal-abal juga yang dikasih gitu. Ya jangan begitulah gitu. Itu sama aja membunuh jurnal di kalangannya sendiri gitu. Itu mungkin catatan dari saya. Kalau mau berapa banyak ya sebanyak-banyaknya bagus. Tapi tadi dijaga gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi terkait dengan apa tadi Pak? Saya tadi kalau Erik tadi memang khusus untuk pendidikan. Terus ada yang nanya bagaimana cara submit ke Erik. Ini saya linknya sudah saya kasih di chat. Terus bagaimana berapa lama untuk jurnal kita bagus? Ya tergantung kitanya. Kalau kita serius mengelolanya, tadi yang jurnalnya UMT tadi yang Sinta 2 tuh sejak lahir. Artinya apa? Cuma 2 tahun dia butuh untuk berdarah-darah lah istilahnya. Ketika dia sudah Sinta 2, wah yakinlah banyak tuh orang yang ngemis-ngemis minta masuk ke situ gitu. Dan dia bisa jual mahal gitu. Oke, publish di saya 5 juta misalnya. Enggak apa-apa. Itu kan bagian dari upah capeknya selama ini nongkrong, minum kopi, segelas berapa gitu kan ya. Selama ini bayarin Pak Bais gitu kan. Sekarang ketika sudah Sinta 2 ya gantian dong dibayarin gitu misalnya. Jadi ya itu kan lelahnya lah gitu, lelahnya. Itu kan tapi itu hanya efek samping gitu, bukan jadi tujuan utamanya. Kalau tanya berapa lama tergantung kitanya gitu. Saya rasa kalau emang teman-teman mau berjuang habis-habisan lah gitu ya, benar-benar menang ini 2 tahun itu kelar. 2 tahun itu kelar. 2 tahun ngajuin akreditasi, target Sinta 2, dapat Sinta 2, udah hidup udah agak aman lah. Udah agak bisa ini. Pak Bais ada tanggapan atau tambahan? Silakan Pak Bais. Mengenai masalah doaj tadi ya, proses doaj. Ketika awal saya mengajukan doaj itu sempat gagal, jadi ada pemberitahuan dari pihak doajnya bahwa seperti yang tadi Pak Ruli tunjukkan di di screen tadi, itu sebelumnya belum ada bagannya. Jadi ketika awal saya mengajukan doaj itu belum ada bagan proses atau alur dalam memproses sebuah artikel ke jurnal kita. Jadi itu yang salah satu yang diminta oleh tim doaj waktu itu. Jadi ya seperti yang Pak Ruli sampaikan bahwa untuk ketika kita akan mengajukan doaj, jadi ya lihat saja jurnal-jurnal yang sudah terindeks doaj. Jadi itu sebagai patokan. Ini ada pertanyaan lagi ya. Nah, Pak Ruli atau Pak Bais, nah bagaimana cara meyakinkan kebijakan kampus yang memberikan kebijakan bahwa jurnal hanya satu, dan apabila jurnal yang satu saja boleh bisa maju, jadi yang lain tidak boleh membuat jurnal. Nah ini saya nggak tahu ya, maksudnya pertanyaannya kebijakan kampus yang memberikan kebijakan bahwa ya mungkin dia hanya diberikan satu kebijakan, satu jurnal. Mungkin kampus hanya melihat gini loh, mungkin dia bisa melihatnya gini, oh ini kamu buat apa? Buat banyak-banyak jurnal gitu loh. Nggak efektif gitu loh. Lebih baik ya yang sudah ada aja dijalankan gitu loh. Ngapain ini ya. Nah,
bagaimana Pak Ruli atau Pak Bais menyikapinya dengan hal seperti itu yang memang ada kebijakan dari dari atas atau dari pimpinan mereka di setiap institusi. Silakan Pak Ruli atau Pak Bais. Terkait itu tuh ini ya, kalau politik lain cerita ya, ini kan lebih ke politik kampus lah apa yang diinginkan. Tapi kalau teman-teman mau coba bargaining position di sana adalah begini, kita kampus swasta itu tidak akan bisa dikenal di Indonesia apalagi di dunia untuk melawan kampus-kampus yang sudah sustainable. Contoh kayak ITB, UGM, UI, IPB, sulit. Apalagi kita kampus swasta. Apa hal yang bisa kita kita jadikan branding kita dengan cara yang tidak terlalu lama gitu dan biayanya mungkin ya tergantung kalau masalah biaya ya. Tapi bisa disejajarkan atau selevel dengan mereka-mereka itu gitu. Kalau mau banyak-banyak profesor ya kalah lah kita. Mereka usia udah lebih tua gitu ya. Mau banyak-banyakan doktor apalagi gitu. Terus mau gedung atau apa ya butuh budget yang besar sekali. Yang sangat minimalis apa? Ya, banyak-banyak jumlah dokumen di Scopus misalnya. Banyak-banyakan jurnal terlihat Scopus itu bisa. Nah, ini kita bisa agak sombong dalam artian wah mungkin sederhananya bukan gimana ya. Kalau teman-teman coba tanya, ya mungkin ngadakan survei singkat lah gitu. Kira-kira kampus yang punya jurnal-jurnal bagus atau menjadi kiblat kampus yang memiliki jurnal-jurnal yang top itu, ya mohon maaf ya mungkin UAD gitu. Misalnya ngomongin jurnal, ya di UAD gitu. Karena kita punya jurnal-jurnal yang bagus gitu, punya jurnal yang bereputasi dan lain sebagainya. Itu salah satu istilahnya branding kita yang bisa kita jual ke pimpinan. Oke, kita cari dong bargaining yang ini. Contoh kayak kemarin IAIN Salatiga. Siapa yang kenal IAIN Salatiga? Tidak ada yang tahu. Tapi ketika dia punya satu jurnal, masuk Q1, kan jurnal pertama tuh. Dan salah satunya di Indonesia yang masuk ke Q1 di Skimago JR. Oh, langsung. Kampusnya terkenal di mana-mana gitu. Ya itu mungkin bagian dari branding kampus melalui jurnal gitu. Dan mungkin waktunya tidak terlalu lama ketimbang kita mau banyak-banyak guru besar, banyak-banyak ini kita nggak akan bisa mengejar kampus-kampus yang sudah sustainable gitu. Itu mungkin yang bisa diperjuangkan. Itu mungkin Pak Basit untuk masalah politik, tapi lebih detailnya itu masalah politik saya tidak terlalu ini. Kalau syarat-syarat Scopus tadi saya sudah jawab ya, minimal 2 tahun dulu, Sinta juga minimal 2 tahun. Kalau jumlah artikelnya itu, kalau untuk ke Sinta minimal 1 isu ada 5 artikel, 5 tulisan. Tapi kalau ke Scopus nggak ada. Saya pernah nemu jurnal teknik Scopus, itu 1 isu cuma 4 paper. Ada cuma 3 paper, itu nggak ada masalah. Setahun cuma 1 kali juga nggak apa-apa gitu. Kalau ke Scopus dia lebih ngomongin ke konten, udah ngomongin kualitas dari papernya. Menambahkan sedikit. Saya setuju dengan Pak Ruli bahwa ketika jurnal yang kita kelola ini menjadi jurnal yang boleh dibilang berkualitas, maka itu kemudian dikenal oleh banyak orang, maka itu merupakan salah satu cara kita mempromosikan kampus kita. Itu merupakan salah satu keuntungan lah. Jadi ada kebanggaan tersendiri ketika jurnal yang kita kelola ini menjadi jurnal yang berkualitas. Gitu Pak Basit. Baik ya. Nah, baik. Ya, terima kasih. Nah, ini ada beberapa memang beberapa pengalaman ya Pak Ruli dan Pak Bais ya. Nah, ini terkait mungkin dari teman-teman yang memang mau menaikkan grade-nya dari Sinta 2 ke Sinta 3. Oke, itu dari nasional. Nah, itu seperti apa Pak Ruli? Oke, itu yang pertama. Dia mau menaikkan grade-nya. Sinta 2 ke Sinta 3 itu nurun, Pak. Sorry. Dari 3 ke 2. Dari 3 ke 2. Nah, itu seperti apa prosesnya gitu kan? Ya, mungkin mereka tahu per 6 bulan sudah bisa mengupgrade gitu loh. Artinya sudah bisa menyerahkan akreditasi kembali atau menaikkan grade-nya. Nah, itu tahapannya seperti apa? Itu yang pertama. Dan yang kedua gitu loh. Begini Pak. Ada beberapa ini dari temannya ada cerita. Mungkin nggak sih misalnya dia tidak akreditasi, jurnal ini belum pernah akreditasi, mungkin baru berjalan 1,5 tahun. Ya, mungkin nggak dia sudah bisa bermain atau mendaftarkan ke Skop. Nah, itu gimana Pak Ruli? Silakan Pak Ruli jawab. Kalau masalah Scopus nggak bisa Pak. Scopus minimal 2 tahun. Oh, 2 tahun. Scopus minta 2 tahun. Tapi kalau
Karena kalau Sinta itu bisa sedikit diakali, tanda kutip ya, diakali maksudnya begini. Misalnya dia terbit setahun 2 kali, bulan Juni sama Desember misalnya, Juni sama Desember. Nah, ternyata di tahun kedua itu di bulan Maret atau di bulan April dia sudah bisa nerbitin langsung 2 isu gitu, sesuai dengan standar dia lah. Semua sudah proses ini bagus-bagus, udah komplit nih 4 isu gitu. 4 nomor 2 tahun kan. Padahal masih di bulan Juli misalnya. Padahal harus volume 2 nomor 2 itu di bulan Desember, harusnya kan gitu. Dia bisa ngajuin. Jadi karena nggak harus di waktu terbitnya enggak gitu. Asal udah dua isu, 2 volume, ajuin aja. Kan bisa kan? Bisa. Nah, tapi walaupun kalau yang ke Scopus walaupun belum akreditasi, walaupun dia sudah tahun nggak? Scopus nggak bisa. Scopus dia ngelihat terbitan pertama dan terbitan terakhir. Dia harus 2 tahun full. Oh, 2 tahun full. Dulu pengalaman Mas Andri, ada yang tahu Mas Andri Pranolo, itu Ijain itu diajukan kalau nggak salah belum full 2 tahun, langsung di administrasi awal langsung ditolak karena jurnalnya belum berusia 2 tahun. Langsung otomatis ditolak. Terus setelah dia volume ketiga mau jalan 4, dia ngajukan lagi, baru kedua kali diterima. Gitu. Terus masalah peningkatan Sinta 2, Sinta 3, Sinta 1 itu begini teman-teman. Kalau teman-teman dalam pikirannya sudah mindsetnya langsung ke bereputasi, ke Scopus, itu Sinta tuh ngikut. Contoh, IJOS, jurnalnya UPI, itu ngajut akreditasi dapatnya Sinta 3. Tapi karena mindset dia emang dia ngejar ke Scopus, selang berapa bulan kemudian dia masuk ke Scopus, ternik Scopus. Langsung besoknya besoknya nggak salah langsung jadi Sinta 1 gitu. Karena di Ristek Dikti itu seperti ada wildcard, kalau teman-teman masuk ke Scopus itu langsung masuk Sinta 1 gitu. Jadi bisa pakai strategi itu. Kedua, saya bukan asesor, saya bukan asesor jurnal, saya bukan ini. Tapi kalau saya lihat polanya begini, kalau teman-teman asal jurnalnya itu manajemennya sudah bagus, proses submitnya, reviewnya itu udah bagus manajemennya. Kita belum ngomongin konten ya. Manajemennya sudah bagus. Itu insya Allah Sinta 3 dapat. Dapat Sinta 3. Kalau manajemennya sudah oke ya. Nah, gimana mau dapat Sinta 2? Ditambah dengan konten paper yang bagus. Gitu. Kalau mau lebih detailnya, teman-teman di bidangnya Bapak Ibu semua, cobalah lakukan yang namanya invited author. Misal kalau di matematika kan kita tahu lah ya Pak Bais ya dewa-dewanya, ada Prof Zul, Prof Ratu, Prof ini, Prof itu. Coba invite mereka jadi author di jurnal kita. Biasa nama-nama besar mereka itu kadang bisa mengangkat juga gitu. Karena udah ngomongin konten sekarang di sini gitu. Kalau manajemen doang tuh mentok-mentoknya Sinta 3 gitu. Gambar kontennya bagus, dapatlah Sinta 2. Begitu kira-kira kalau mau menaikkan. Mbak Basit. Baik. Ya, baik. Ya, untuk rekan-rekan ya atau peserta yang hadir di sini, ada beberapa yang harus diinformasikan. Tolong Bapak Ibu di absen ya, maksudnya namanya plus emailnya untuk nanti proses verifikasi ya dari yang mendaftar, karena yang mendaftar ini agak 50% lebih, jadi untuk mensinkronisasi aja nanti ya Bapak Ibu minta tolong nama dan emailnya dicat aja ke sini ya. Baik, ini ada pertanyaan nih baru ya. Pertanyaannya seperti ini ya. Nah, tadi Pak Ruli bilang bahwa kalau jurnal pendidikan tuh Erik, terus kemudian kalau jurnal kesehatan tuh Pusmed. Nah, kalau misalnya gitu loh. Nah, ini misalnya saya sendiri komunikasi. Ada nggak sih Pak Ruli yang memang mewadahi, maksudnya misalnya ada salah satu langkah ya. Erik ini kan salah satu langkah tercepat untuk mencapai Scopus ya. Kalau misalnya komunikasi atau rumpun ilmu sosial yang termasuk Pak Adi ini pemerintahan itu gimana Pak Ruli? Di teknik itu namanya indeks Copendex kalau saya tidak salah. Belum. Maaf. Ini saya coba coba ya kita ngisi yang Scopus ya. 1, 2, 3, 4 nggak salah aja nih. 5, 6, 7, 8. Oh, katanya salah. Tahu dia ternyata ya. Saya mau nunjukkan itu di mana ya? Oh, ini dia. Adik. Nah, itu di atas.
ISSN aja yang E. Oke. Enggak, dia minta dua-dua. Oke. Nggak bisa lagi, harus manual. 2850 28 3803 3803. Wah, dia nggak akui lagi tadi karena mungkin yang pertama tadi ya. 803 2580 3832 3832 32. 2580. Oke, sip. Loh, the prophet isn't not register. Loh, nggak diakui Pak di internasional. Gawat ini. Gawat. Tidak terdaftar. Oke. Nah, teman-teman sebenarnya bisa cek di sini karena nanti ketika mau ngajuin ke Scopus itu yang dipakai adalah judul di issn.org kalau saya tidak salah. Itu yang di level dunianya, bukan di level Sinta. Bukan di level LIPI. Jadi kayak Infinity Journal itu Pak Bais, itu kalau di luar negeri itu namanya Infinity aja, nggak ada jurnalnya gitu. Jadi teman-teman bisa cek di sini nomornya teman-teman. Nah ini dia link itunya. Coba kita lihat kalau jurnalnya si Nyimak tadi apa di dunia internasional namanya apa? Kita bisa cek di sini. Oh namanya Nyimak aja, Nyimak gitu. Jadi kalau nanti Pak Basit mau ngajuin ke Scopus, namanya bukan Nyimak Journal of Communication, tapi Nyimak, nah, gitu. Nama jurnal yang karena yang terdaftar di sana tuh ini namanya. Maksud saya tadi mau lihat di sini, tapi ini kenapa nggak bisa ya? Saya pengen lihat ini ada langkah ke, di additional information ini itu nanti ada list jurnal-jurnal lembaga pengindeks yang menjadi prasyarat untuk ke Scopus gitu, ada di situ. Mungkin di situ ada yang untuk komunikasi. Soalnya saya juga semuanya gitu. Tujuannya tadi mau ke arah sana sih sebenarnya. Begitu Pak Basit. Baik. Wah, terima kasih nih Puri. Padahal ya oke, ini baik. Ini ada pertanyaan terakhir ya sebelum kita akhiri. Ini ada pertanyaan terakhir yang memang ini sih dari di internal kita memang ada sebuah kegalauan ya. Tadi juga ada yang bertanya sih di sini. Idealnya berapa sih editorial team, terus kemudian editorial board, terus reviewer itu berapa? Terus tadi juga apakah memang dia harus Scopus gitu loh? Apakah memang dia harus ada Scopus, harus ada ID Scopusnya gitu loh? Dan berapa banyak idealnya? Atau dia punya porsi gitu di internal berapa, eksternalnya berapa gitu loh? Nah itu seperti apa gambarannya Pak Ruli? Ya ini sebelum kita akhiri, silakan Pak Ruli. Terima kasih banyak Pak Basit pertanyaannya. Untuk ideal jumlahnya itu sebenarnya tidak ada batasannya, tidak ada jumlahnya. Cuman itu kalau teman-teman mau ngajuin akreditasi lewat Sinta, nah, teman-teman bisa lihatlah di panduan itu kan ada prasyarat. Kalau mau nilai maksimal berapa? Kalau terus kriterianya bagaimana? Ngelihatnya ke situ gitu. Kalau emang targetnya akreditasi, jadi bisa disesuaikan di sana. Masalah jumlahnya sih nggak ada idealnya gitu berapa. Terus kalau mau ke bereputasi, nah ini baru. Masa kita mau ngajuin ke Jurnal Trending Scopus, tapi editornya aja belum pernah nulis artikel di Jurnal Trending Scopus gitu ya. Bagaimana mungkin? Standarnya kan sudah kelihatan. Jadi kalau mau ke Scopus ya tim editorialnya itu harus benar yang powerful gitu. Ya, terutama yang handling papernya gitu. Harus punya reputasi internasionalnya yang bagus gitu. Masalah jumlah idealnya sih tidak ada tidak ada batasannya. Ini kalau saya teman-teman tunjukin, nih saya lihat nih jurnal yang tadi saya bilang, kita bisa coba lihat, kita bandingkan ya. Nih teman lihat Infinity. Ini dua jurnal yang sekarang proses ke Scopus dan dua-duanya sudah masuk di Sinta 2. Teman lihat di editorial boardnya di Infinity juga kita lihat editorial. Ini managingnya Prof. Haris Hendriana, managing editornya Wahyu Hidayat, associate editornya saya, ini Paul Ernest, terus Masita Sahril dari Brunei, Palembang Australia, Hamka, Untirta, ini Uswagati, ini malah nggak ada.
Di tim editorial board-nya malah nggak ada yang dari IKIP Siliwangi selaku yang punya jurnal. Jadi IKIP Siliwangi hanya sebagai chief editornya pasti sama managingnya. Sisanya orang luar semua gitu. Boleh nggak seperti ya nggak apa-apa gitu. Karena dia punya standar kan agar nanti bisa harapannya bisa melewati ke Scopusnya gitu. Ini kebetulan sudah Sinta 2. Kita lihat yang JPM. JPM Unsri jelas. Ini chiefnya, saya managing editor di JPM. Terus associate-nya Unsri, ini suaminya beliau. Ini nggak ada Unsri, ini nggak ada Unsrinya juga. Jadi Unsrinya ya cuman Prof Zul selaku suaminya sama chief editornya gitu. Lainnya malah nggak ada Unsrinya gitu. Semua dari negara-negara lain gitu, di kampus-kampus yang reputable. Gitu mungkin Pak Basit. Masalah idealnya sih nggak ada. Dan jumlah persentasenya juga nggak ada gitu. Ini malah nggak dari Unsrinya. Ini juga nggak ada dari IKIP Siliwanginya gitu. Padahal ini jurnal punyanya IKIP Siliwangi maupun punyanya Universitas Sriwijaya gitu. Nah itu kira-kira Pak Basit kebayang nggak maksudnya Pak Basit? Ya, kebayang Pak Ruli. Oke, jadi jelas ya semua. Terima kasih ya penjelasannya Pak Ruli. Pak Basit, mohon maaf ada tambahan sedikit boleh? Ya, boleh, silakan. Tambahan sedikit, kata kunci pertama adalah untuk editorable itu reputasi yang bagus, nggak pandang dia dari kampus manapun. Yang kedua adalah linearitas. Jadi jangan kita paper jurnal pendidikan matematika, editorial board-nya orang teknik gitu, apalagi orang kedokteran gitu, kan nggak nyambung. Mentang-mentang dia punya reputasi bagus gitu kan, dia profesor, H-index-nya 20 gitu, tapi dia orang kesehatan gitu. Padahal kita jurnal pendidikan matematika. Jadi alangkah baiknya linearitas itu penting, paling mentok kurang-kurangnya pendidikan deh gitu. Dia S3 mungkin pendidikan atau S3-nya evaluasi. Tapi evaluasinya, konsentrasinya di pendidikan matematika. Itu mungkin masih bisa nyambung gitu. Atau kita lihat track record publikasinya masuk di bidang pendidikan matematika gitu. Itu mungkin, misalnya Pak Basit, Pak Ruli kan Scopusnya bagus nih, H-index-nya bagus. Jadi dong editorial board di jurnal saya, ya nggak nyambung. Saya nggak ngerti Pak komunikasi gitu. Nah kira-kira gitu. Jadi harus linear. Selain reputable, juga harus linear. Itu mungkin penutup dari saya Pak Basit. Terima kasih. Nah, kalau dari saya, yang penting ini teman-teman pengelola jurnal harus juga memantaskan dirinya dalam mengelola jurnal agar sesuai dengan standar yang dia inginkan gitu. Itu sih dari saya. Jadi jangan hanya ngurus jurnal aja, dirinya sendiri tidak terupgrade gitu. Itu mungkin dari saya. Dan yang kedua, luruskan niat gitu. Niatnya buat apa dulu gitu. Nanti niatnya akan berkorelasi dengan hasil yang teman-teman dapatkan. Itu mungkin dari saya Pak Basit, yang dari saya. Mohon maaf kalau kurang ada kata-kata yang kurang pas atau kurang berkenan atau yang tidak menyenangkan. Untuk buat teman-teman saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.